Shalom semuanya, ada yang tahu enggak hari ini hari apa? Iya, benar sekali. Hari ini hari Minggu. Saatnya kita berdoa, memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. See you, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Sehat-sehat ya kan? Nah, kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang siap, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk kami bisa memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik. Berkati kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang baik. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Aduh teman-teman, sebenarnya hari ini aku dimarahin di sekolah. Soalnya aku telat mengerjakan tugasku. Dan juga aku jika ada tugas kelompok, aku kurang bisa mengerjakan bagianku dengan baik. Aku juga di rumah dimarahin ibuku karena aku memecahkan vas bunga. Di mana-mana aku selalu salah. Aku harus apa ya? Hai Ravel, kenapa mukamu serius lagi sih? Lagi ada apa? Ini loh Tere, aku mencoba melakukan segala hal dengan yang terbaik. Tetapi aku merasa aku selalu saja salah. Kamu kok merasa begitu sih? Ingat gak kalau misalnya kita itu ada kekurangan dan kelebihan. Semua orang pasti punya itu. Mungkin kamu saja yang belum menemukan kelebihan kamu. Terus aku harus ngapain dong Tere? Kamu tahu nggak sih, ini tuh namanya Alkitab. Di sini itu banyak banget ada motivasi dan pesan-pesan Tuhan. Makanya dong, kalau hari Minggu itu ikut aku ke sekolah Minggu. Di sana misternya baik-baik dan seru banget loh. Terus ini apa? Ini kan cuma buku biasa. Enak saja, ini tuh banyak banget pesannya. Aku nih punya satu loh pesan buat kamu. Kalau misalnya kamu lagi galau, kamu harus bersandar dan mencari pertolongan Tuhan. Oh, begitu ya. Makasih ya Tere. Several days later. Hai Ravel, by the way, akhir-akhir ini aku lihat kamu kok udah jarang aku kesana lagi sih. Terus kalau dilihat lagi, kamu kelihatan lebih cerah deh daripada sebelum-sebelumnya. Iya Kak Agnes. Iya beneran, apa sih yang bisa bikin kamu kelihatan lebih baik kayak gini? Kasih tahu dong. Ya, sebenarnya aku dikasih tahu sama Tere tentang seorang pribadi yang keren banget. Namanya Tuhan Yesus. Dia yang membantu aku sampai sejauh ini. Saat aku membutuhkan pertolongan, aku berdoa kepadanya dan dia datang membantu aku. Wah beneran, wah aku jadi penasaran nih sama Tuhan Yesus sekarang. Tapi aku punya banyak kekurangan. Terus aku juga nggak percaya sama diriku sendiri. Walaupun orang tua aku kaya raya, tapi aku juga nggak pernah bahagia. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap membantu kita tanpa melihat dosa dan juga perbuatan kita. Wah, gitu ya. Makasih ya Ravel. Sekarang aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi deh. Nanti Minggu ke gereja bareng yuk. Ajak Tere juga. Oke, sampai jumpa di hari Minggu. Shalom adik-adik, sekarang kita mulai ibadah nih. Bangkit berdiri semua ya, kita mau memuji Tuhan bersama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan
Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke lagu kedua, Allah itu baik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik bisa kembali duduk ya. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik. Shalom Mark. Shalom. Iya. Mark, tahu nggak dari waktu drama tadi kira-kira seru nggak menurut Mark? Ya seru lah, Miss. Nah, tapi kita nggak cuma nonton drama aja, kita perlu belajar juga sesuatu dari drama itu. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, bisa kasih tahu ya, drama hari ini mengajarkan kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Saat kita sedih, kecewa, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Nah, di Alkitab ada raja minta pertolongan Tuhan loh. Mau tahu nggak ceritanya? Ya mau, Miss. Iya, ya kita nonton sama-sama ya. Oke, Miss. Oke. The Wise Solomon. Pemerintahan Raja Daud berakhir dan bangsa Israel telah siap menerima raja yang baru. Tuhan berkata kepada Imam Zadok dan Nabi Nathan untuk pergi ke anak Daud, yaitu Salomo, untuk mengurapinya menjadi raja. Salomo sangat bahagia menjadi raja. Setelah Salomo resmi menjadi raja, ia pergi memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Salomo memberikan banyak sekali persembahan untuk menunjukkan betapa besar kasihnya kepada Tuhan. Malam itu, Raja Salomo yang kelelahan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo, dan Tuhan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan mau memberkati Salomo karena Tuhan tahu bangsa Israel memerlukan raja yang baik yang mengasihi Tuhan. Salomo tahu apa yang akan dimintanya kepada Tuhan. Salomo tidak perlu uang atau barang-barang, namun sebagai pemimpin dari satu bangsa yang besar, Salomo tahu ia memerlukan hikmat. Malam itu, Salomo berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Salomo. Salomo menjadi orang yang paling bijaksana di dunia ini. Selain itu, Tuhan pun membuat Salomo sangat kaya dan terhormat. Pekerjaan besar pertama Salomo sebagai raja yaitu membangun Bait Allah. Bait Allah ini adalah salah satu bangunan yang paling bagus dan paling mahal yang ada di dunia. Salomo memesan kayu yang spesial dan mahal, batu-batu berharga, emas dan perak. Bait Allah ini akan menjadi sangat indah dan luar biasa karena tempat ini adalah rumah Allah. 7 tahun kemudian, saat Bait Allah sudah selesai, semua orang Israel berkumpul untuk merayakan. Mereka memberikan banyak sekali korban syukur, berdoa, dan bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan sangat senang Bait Allah dijadikan tempat yang penuh sinar kemuliaan-Nya. Orang Israel memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Namun sayangnya sesuatu yang menyedihkan terjadi kepada Salomo. Salomo adalah orang yang sangat kaya. Ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Dan apa yang ia inginkan lebih dari yang lain adalah memiliki banyak istri. Jadi Salomo memiliki 1000 wanita yang menjadi istrinya. Dalam hal ini Salomo tidak taat pada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa seorang raja hanya boleh memiliki 1 istri. Istri-istri Salomo ini berasal dari seluruh dunia. Mereka tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala. Mereka membuat Salomo berpaling dari Tuhan. Salomo pun mulai berdoa kepada berhala. Akhirnya Salomo terus menjadi tidak taat, dan berkat Tuhan pun diambil dari Salomo. Tuhan menghukum Salomo dan berkata bahwa kerajaannya akan terbagi menjadi 2. Setelah kekuasaan Salomo, bangsa Israel menolak anak Salomo sebagai raja. Orang sebijaksana Salomo, orang sekaya Salomo, akhirnya pun jatuh dan Tuhan menolaknya sebagai raja. Adik-adik, Salomo dipanggil Tuhan untuk melanjutkan tahta Daud ayahnya. Ia pun meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan hikmat.
dan Tuhan pun menjawab doanya dan memberikannya kepada Salomo. Namun, ia juga melakukan kesalahan. Kita selalu harus ingat bahwa yang pertama, Tuhan selalu memberikan jalan saat kita minta kepadanya. Yang kedua, kita harus selalu bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang ketiga, kita harus mau bersandar dan fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati, menyucikan persembahan yang kami berikan, supaya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangannya ya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu ya. Teman-teman, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan beraktivitas bersama-sama. See you. Shalom adik-adik, udah siap melakukan aktiviti hari ini? Sekarang Miss Dialova akan membuat paper sunglasses seperti ini. Mari kita mulai. Nah adik-adik perlu menyiapkan kertas, bisa pakai buffalo atau kertas lipat, lalu alat mewarnai, dan gunting. Nah adik-adik hati-hati ya dalam menggunakan gunting, adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mendampingi. Nah adik-adik, pertama-tama adik-adik perlu menggambar seperti ini, seperti gambar Miss. Jadi kita akan menggambar seperti kacamata. Setelah itu kita akan gunting kacamatanya, nanti akan berbentuk seperti ini. Setelah ini adik-adik bisa hias seperti Miss kasih bintang-bintang nih adik-adik. Nah diwarnai juga warna hitam yang di dalamnya. Setelah itu adik-adik bisa dilem atau pakai double tip di sticknya. Setelah itu jadi kacamatanya. Nah adik-adik bisa coba di rumah ya, bersama teman-teman atau bersama orang tua. Sekarang kacamata Miss sudah jadi nih. Adik-adik yang udah selesai bisa diupload ke Instagram dan tag di SDS Kids. God bless you, see you.